Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada salah satu pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana cara kita menyikapi terkait isu pelecehan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mulia, orang yang merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di muka bumi, dan juga sebagai simbol agungnya akhlak yang Allah Subhanahu wa taala sebarkan bagi alam semesta, dan juga sebagai simbol kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi alam semesta. Dan di dalam firman-Nya telah jelas kita baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan subhanallah, kita lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW sebagai duta kasih sayang bagi alam semesta. Tentu hati kita hancur, hati kita menderita, hati kita sakit ketika mendengar pelecehan ataupun kalimat ataupun gambar, karikatur dan lain sebagainya yang tidak pantas yang disematkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita menyikapi daripada hal-hal tersebut? Yang pertama, sesuai dengan ittiba, mengikuti kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan idza, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad ketika mendapatkan pelecehan baik verbal, fisik dan lain sebagainya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk bagi kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mari kita rabah hati kita. Sudahkah kita mendoakan bagi orang-orang yang tidak mengetahui tentang bagaimana keagungan yang Allah sematkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, mudah-mudahan Allah tunjukkan kepadanya bagaimana agung dan mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah kita introspeksi diri kita. Kita cek ke dalam diri kita. Sesungguhnya yang dilecehkan ini baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita sebagai umatnya tentu kita mewakili setiap aktivitas kita. Setiap persoalan kita adalah itu semua disandingkan kepada Rasulullah SAW. Maka pentingnya kita untuk meraba diri kita dan mengintrospeksi, apakah kita sudah mengenalkan baginda Rasulullah kepada mereka? Apakah kita telah menceritakan tentang sejarah yang sebenarnya, keagungan yang sebenarnya, kemuliaan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini penting bagi kita untuk kita mencek terlebih dahulu terhadap diri kita sebelum kita mengutarakan hal terkait pelecehan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, langkah yang kita tempuh untuk menyikapi hal ini adalah kita menyuarakan bahwa apa yang mereka sampaikan tentulah tidak benar. Sebagaimana mereka mengungkapkan bahwa ini adalah kebebasan berekspresi, maka kita ungkapkan ekspresi Nabi Muhammad SAW kepada mereka.
Bagaimana ekspresi Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang ada di sekitarnya? Tentu Nabi Muhammad SAW tidak membalas dengan cacian, dengan makian, dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Tapi kita balas juga ungkapan mereka, pelecehan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, kita balas dengan elegan, kita balas dengan eksklusif. Dari sini kita dapat pahami bahwa membalas bukan berarti memberikan kalimat yang keji terhadap mereka. Membalas bukan berarti kita langsung memberikan tindakan radikal kepada mereka. Akan tetapi kita membalas, memberikan pelajaran bagi mereka bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah hal yang paling mulia yang kita miliki. Dari sini mungkin kita bisa pahami dan bisa kita introspeksi, dan mudah-mudahan bulan Maulid ini sebagaimana bulan yang sangat indah, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW, melahirkan akhlak-akhlak mulia bagi diri kita terutama, dan keluarga kita serta teman-teman kita dan lingkungan kita, sehingga kita dapat menyuarakan, mengekspresikan tentang akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Sudahkah kita baca Maulid? Sudahkah kita mengadakan barzanji? Sudahkah kita membaca diba, mengolah, mendeteksi tentang kemuliaan-kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW? Ini yang penting untuk kita suarakan. Ini yang perlu kita untuk ekspresikan, kita sampaikan kepada mereka agar mereka benar-benar wa'i, mereka betul-betul memahami bagaimana tindak tanduknya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengungkapkan, wa inna Rasulullah min ghairi miryati imamun alal itlaq fi kulli hadrati wajihun ladar rahman fi kulli mautinin wa sadru suduril arifin al-a'immati. Dan sungguh baginda Nabi Muhammad SAW tanpa diragukan lagi adalah imam, adalah yang terdepan mutlak, tanpa kita perlu perdebatkan bahwa Nabi Muhammad yang terdepan di antara yang terdepan, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada seorang pun dapat menyainginya. Sungguh kedudukan baik dari sisi akhlak maupun dari sisi fisiknya baginda Nabi Muhammad SAW. Kedudukan yang tiada tara. Dan Nabi Muhammad pun SAW merupakan sumber dari segala sumber al-ulama al-arifun. Mereka para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan berkat bulan Maulid ini dan mudah-mudahan berkat apa yang terjadi saat ini menambah kesadaran kita tentang sosok kebesarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Walhamdulillahi rabbil alamin.